Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan yaitu apa yang sebenarnya terjadi di hubungan ini. Nah, untuk para sahabat yang mengalami suatu kondisi yang kadang benar-benar bikin bingung dalam sebuah hubungan, sebenarnya apa sih yang terjadi di hubungan ini, bisa ikuti pembacaan ini. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama. Sekarang ada 3 buah deck kartu. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 10 detik. Nanti setelah pilih deck, Tarotku akan shuffle decknya, kemudian akan langsung bacakan. Tarotku gunakan 3 buah deck kartu sehingga nanti jumlah kartu di masing-masing deck tetap sama dan tidak berkurang ya. Kita mulai. Oke, kita akan mulai. Tarotku urutkan 1, 2, dan 3 ya. Untuk yang memilih deck yang paling kiri, yang pertama, sekarang fokus. Bayangkan si dia. Oke, sekarang tanyakan dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi di hubungan ini? Fokus ke diri, lalu bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi di hubungan ini? Sekali lagi, fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi di hubungan ini? Tarotku tebar kartunya. Oke, Tarotku ambil 1 buah kartu terfokus kepada apa yang sebenarnya terjadi di hubungan ini. Kartu yang muncul adalah kartu 8 pedang. Kartu 8 pedang adalah sebuah kartu yang bercerita tentang sebuah kondisi disalahkan. Saya merasa disalahkan, dia merasa disalahkan, dan kita merasa disalahkan satu sama lain. Kondisi inilah yang terjadi di hubungan ini, di mana satu sama lain merasa disalahkan oleh yang lain. Padahal ini belum tentu terjadi, tapi ini adalah perasaan yang dirasakan bahwa sepertinya yang aku lakukan buat dia selalu salah. Dan sebenarnya dia pun merasakan hal yang sama. Apapun yang dia lakukan, dia rasa kita selalu menyalahkan dia. Kondisi ini terjadi dan dialami bersama-sama. Sekarang kita lihat yang terdalam di hubungan ini sebenarnya apa sih yang sedang terjadi. Kartu yang muncul adalah kartu 3 pentakel. Kartu 3 pentakel atau 3 koin adalah kartu yang bercerita tentang pembuktian. Seseorang sedang berusaha menunjukkan apa yang dilakukan kepada pihak yang lain. Inilah yang terjadi di hubungan ini. Kamu ingin menunjukkan bahwa kamu melakukan yang terbaik, dia pun ingin menunjukkan bahwa dia melakukan yang terbaik. Tujuan kalian positif, sama-sama baik, tapi sayangnya yang muncul ke permukaan adalah kamu merasa disalahkan dan dia berasa disalahkan. Padahal sebenarnya kalian sama-sama hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa melakukan yang baik. Nah, sekarang kembali lagi, kalau jika kita lihat ke dalam, ada keinginan untuk membuktikan. Hal ini sebenarnya bisa kalian perbaiki dengan komunikasi yang lebih baik. Tidak harus sibuk membuktikan ke diri dan ke pasangan bahwa aku yang terbaik. Tapi cukup lakukan yang baik. Karena jika kita berharap ada sebuah respon dari apa yang sudah kita lakukan, dan saat responnya nggak pas, kita ngerasa kadang ya aku salah lagi. Padahal sebenarnya ya kita udah lakuin yang baik. Jadi sebenarnya kembali ke diri dan kita nggak perlu berharap sebuah respon dari orang lain, harus sesuai dengan diri kita ya. Sekarang kita lihat ke belakang, ke waktu-waktu yang berlalu. Apa yang terjadi di hubungan ini yang mungkin kita bisa tahu kenapa kondisi ini terjadi ya. Ada masa-masa di mana salah satu pihak merasa bersalah pada pihak yang lain. Ada sebuah momen di mana ada momen yang membuat salah satu dari kalian akhirnya menyimpan sebuah rasa bersalah. Sebuah rasa bersalah yang disimpan ini akhirnya lambat laun berubah jadi sesuatu yang menyalahkan. Dan ini sudah terjadi berlalu, berarti jika kalian runut ada sebuah momen di mana membuat salah satu pihak, antara kamu atau dia, menyimpan sebuah rasa, yaitu rasa bersalah ya. Kita akan lihat apakah ada faktor eksternal di luar kalian yang menyebabkan gangguan di hubungan kalian.
Kartu yang muncul adalah kartu 9 pedang. Kartu 9 pedang di kartu Tarot of the Elf ini berkaitan dengan suatu kisah kepergian dari seseorang di masa lalu. Bisa saat yang terjadi mungkin orang dekatnya berpulang, atau mungkin orang dekat kita yang ada yang sudah nggak ada. Dan kondisi ini membuat si dia atau kamu menyimpan rasa bersalah, dan akhirnya rasa bersalah ini dilampiaskan ke hubungan ini. Padahal ini sebenarnya nggak ada hubungan sama hubungan kalian. Tapi bisa saja mungkin untuk harapan dari seseorang, bisa orang tua atau siapapun yang mungkin udah nggak ada, atau keluarga, punya harapan besar pada salah satu dari kalian. Karena nggak bisa tunjukkan ke dia, berusaha berubah lebih baik, menyimpan rasa bersalah, menyalahkan hubungan. Pola-pola ini terjadi ya. Padahal sebenarnya pemicunya di luar kalian. Kita akan lihat ke depan. Apakah ke depan nanti hubungan ini akan menjadi lebih baik ya. Harus ada pihak yang mengambil suatu kontrol lebih dulu. Harus ada pihak yang mengambil inisiatif untuk memperbaiki ini. Kalian udah sama-sama dewasa. Duduk diam, hening sebentar berdua bersama-sama, bicarakan dengan bijaksana dan dengan dewasa. Sebenarnya, apakah problem ini memang di hubungan kalian, atau kalian mencoba membawa problem dari luar ke dalam hubungan kalian? Bicarakan dengan baik, bicarakan dengan bijaksana. Karena dengan begitu sebenarnya ini bisa diselesaikan. Karena ini nggak ada kaitannya dengan hubungan kalian. Sebenarnya hubungan kalian sih nggak ada masalah. Hanya saja keinginan pembuktian ke hal-hal mungkin bukan tentang hubungan saja, tapi mungkin ingin menunjukkan pekerjaan yang baik, ingin menunjukkan suatu hal yang baik keluar. Karena nggak berhasil, itu akhirnya yang disalahkan pasangannya, dan inilah yang terjadi ya. Bicarakan dengan baik, karena sebenarnya kondisi ini baik-baik saja, hanya kalian harus perbaiki komunikasi kalian dan berhenti menyalahkan, termasuk menyalahkan diri kalian sendiri ya. Oke, kita akan lanjutkan yang memilih deck yang selanjutnya. Sekarang fokus ke diri, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi di hubungan ini? Fokus ke diri, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi di hubungan ini? Kembali bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi di hubungan ini? Sekali lagi ya, fokus ke diri, tanyakan dalam hati sambil bayangkan si dia, apa yang sebenarnya terjadi di hubungan ini. Aku tebar kartunya. Aku ambil satu buah kartu, terfokus ke apa yang sebenarnya terjadi di hubungan ini. Kartu yang muncul adalah kartu 10 pentakel. Kartu 10 pentakel bercerita tentang bagaimana saling membantu dalam keluarga. Keluarga di sini bisa saja ruang lingkupnya lebih besar dari keluarga kecil, atau mungkin kalau kamu yang belum married ya, berarti keluarga di luar kalian itu juga masuk ruang lingkup keluarga di sini ya. Ada banyak tanggung jawab yang berkaitan dengan keluarga dalam ruang lingkup yang lebih besar. Dan tanggung jawab ini ternyata berdampak pada hubungan kalian. Mungkin ada pihak-pihak yang harus kamu atau si dia bantu, dan ini akan menyita banyak waktu, banyak perhatian, banyak materi, akhirnya juga berdampak ke hubungan kalian. Kita akan lihat ke bagian yang terdalam. Apa yang sebenarnya terjadi di hubungan kalian. Kartu yang muncul adalah kartu 6 tongkat. Kartu 6 tongkat adalah tentang dukungan. Saat ada hal-hal bagian dari keluarga yang besar yang harus salah satu pihak juga jadikan sebuah tanggung jawab, harapannya baik harapanmu atau mungkin dia adalah pihak yang lain bisa ikut mensupport atau membantu. Tapi mungkin bantuan ini nggak benar-benar dirasakan, dan akhirnya ini menciptakan suatu problem dalam hubungan, atau dia nggak berani nyampein, kamu nggak berani nyampein. Dan kita belum tahu apakah dukungan ini akan diberikan atau tidak, tapi sudah nggak enak duluan, akhirnya nggak ngomong dan nggak menyampaikan, padahal kita berharap dukungan, ataupun dia juga mungkin nggak nyampein kalau dia berharap dukungan ya. Kita akan lihat ke belakang, apakah ada hal-hal yang terjadi, yang sudah berlalu, yang juga berpengaruh pada hubungan ini. Kembali yang muncul adalah satu pentakel tentang sebuah awal baru, pekerjaan baru. Bisa jadi suatu hal baru di bidang materi yang harus dilakukan, atau tanggung jawab baru yang berkaitan dengan materi juga yang baru saja terjadi dulu, itu menyebabkan akhirnya berdampak pada hubungan kalian. Bisa juga ada pihak atau keluarga yang butuh dibantu, dan ini sudah berlalu sih, tapi sudah baru terjadi. Akhirnya juga berdampak ke hubungan kalian karena ada 10 pentakel di tengah dan 1 pentakel di kiri. Yang lalu ada sebuah tanggung jawab baru yang diambil, akhirnya tanggung jawab ini bagian dari keluarga, berharap dukungan dari pasangan, dan akhirnya karena belum menyampaikan atau sudah disampaikan dan tidak mendapatkan respon yang sesuai, akhirnya kondisi ini terjadi ya. Kita akan lihat apakah ada hal eksternal di luar kalian yang mempengaruhi hubungan kalian ya.
Oke, ternyata ada kartu 3 cup. Ada gangguan hubungan alternatif. Nah, ini harus hati-hati juga. Selain ada beban materi atau beban tanggung jawab yang harus ditanggung dalam artian ya support keluarga, ada kartu 3 cup yang merupakan kartu alternatif hubungan dan bisa jadi ini dikaitkan dengan gangguan dari pihak ketiga yang juga hadir sekaligus di kondisi ini ya. Karena nggak berharap atau mungkin sudah nyampein ke kita, dia ngerasa kita nggak mendukung dia, terus dia merasa ada orang lain yang kasih dukungan, ya akhirnya gangguan pihak ketiga ini bisa aja jadi indikasi yang muncul dan akhirnya sikapnya berubah di hubungan ini ya. Kita akan lihat ke depan nanti apa yang akan terjadi ke depan nanti untuk hubungan ini. Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Wands. Di masa sekarang belajar perbaiki komunikasinya. Jika memang ada pihak-pihak yang harus dibantu, harus ditanggung, ya bicarakan bersama. Cobalah untuk terbuka satu sama lain ya. Karena jika tidak, jika ada indikasi malah pihak lain masuk mengganggu hubungan kalian ke depan nanti, Queen of Wands yang muncul. Saat kartu Queen of Wands muncul adalah tentang penerimaan. Menerima bahwa ini udah terjadi dan udah gak bisa dirubah karena udah masa lalu. Dan ini akan jadi suatu hal yang membuat luka di sebuah hubungan. Dan luka ini hampir gak mungkin bisa sembuh. Oleh karena itu sebelum kondisi ini terjadi ya sekarang kalian perbaiki, belajar terbuka. Sehingga hal-hal seperti ini gak butuh untuk terjadi di kemudian hari ya. Oke, tarotku akan lanjutkan yang memilih deck kartu yang terakhir atau yang ketiga. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Bayangkan si dia, apa yang sebenarnya terjadi di hubungan ini. Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi di hubungan ini. Sekali lagi fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi di hubungan ini. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu terfokus pada apa yang sebenarnya terjadi di hubungan ini. Kartu yang muncul adalah kartu Page of Swords. Kartu Page of Swords berkaitan dengan halangan-halangan yang bisa saja hadir dari orang masa lalu kalian. Entah si dia, entah kamu, kita akan lihat yang terdalam ya. Apa yang sebenarnya terjadi di hubungan ini. Kartu yang muncul adalah kartu Emperor. Di kartu yang pertama tadi ada indikasi orang dari masa lalu kalian hadir, bisa masa lalunya atau masa lalu kamu yang menyebabkan sebuah gangguan di hubungan kamu saat ini. Kemudian di kartu yang terdalam ada kartu Emperor, di mana kartu Emperor adalah kartu raja, di mana berarti ada salah satu pihak yang lebih dominan daripada pihak yang lain. Saat pihak yang satu didominasi oleh pihak yang lain dan akhirnya nggak balance hubungannya, akhirnya mulai membandingkan hubungan ini dengan hubungan masa lalu dan akhirnya mulai terhubung dengan orang masa lalu. Ini nggak sehat. Kita akan lihat apakah ada peristiwa yang baru terjadi yang mempengaruhi hubungan kalian ya. Kartu yang muncul adalah kartu Seven of Cups. Ini adalah ilusi tentang keinginan-keinginan yang belum terwujud. Jika kita kaitkan dengan kartu masa lalu yang pertama, berarti ada sebuah pertemuan yang membuat memori masa lalu itu hadir. Bisa dari kamu, bisa dari si dia. Kita akan lihat apakah ada hal eksternal di luar diri kalian yang mempengaruhi hubungan kalian. Kartu yang muncul adalah kartu King of Wands. Kembali lagi kartu raja berarti ini bisa jadi ke arah figur laki-lakinya yang mungkin terbawa dari masa lalu. Jika kamu perempuan ya berarti figur laki-lakinya ya. Jika kamu laki-laki ya berarti kamunya yang bisa jadi ada potensi terhubung dengan orang masa lalu ya. Jadi di sini akhirnya orang masa lalu ini menyebabkan perubahan sifat terjadi di hubungan ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kamu laki-laki dan kamu punya pasangan perempuan tapi maskulin dan dia terhubung dengan orang masa lalu. Ini juga bisa, tidak wajib figur yang laki-laki, tapi salah satu dari kalian nih pasti ada yang terhubung lagi dengan orang masa lalu karena merasa tertekan dengan pasangannya didominasi di hubungan ini ya. Kita akan lihat ke depannya nanti apa yang terjadi di hubungan ini. Kartu yang muncul adalah kartu The Moon. Kondisi ini akan membawa pembelajaran yang baik bagi kalian. Sehingga kalian akan bertransformasi, hubungan ini akan menjadi hubungan yang baik ke depan nanti. Tapi ini masih nanti. Tugas kalian sekarang adalah memperbaiki yang ada saat ini. Kamu kan sudah selesai dengan masa lalumu, dia pun juga udah selesai dengan masa lalu dia. Jadi jangan bawa-bawa masa lalu kalian ke hubungan ini. Jangan membawa-bawa juga trauma,
ketidakpercayaan, kemarahan, emosi dari hubungan yang lalu jangan dilampiaskan ke hubungan yang sekarang. Dia bukan pasangan kamu yang dulu, kamu pun bukan pasangan yang dulu. Jadi jangan memandang pasangan kita dengan cara seperti kita memandang orang masa lalu kita ya. Jadi yang lama dilepaskan, selesaikan. Fokus ke yang sekarang, lihat dia apa adanya, biarkan dia melihat kamu apa adanya, komunikasikan dengan baik. Sampaikan apa-apa saja yang mungkin merasa nggak nyaman. Contoh, karena ada satu pihak yang mendominasi, berarti sampaikan ada satu pihak mungkin utarakan perasaannya mungkin nggak nyaman jika semuanya diatur, nggak nyaman jika ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak nyaman jika sampaikan. Dengan kalian bisa terbuka, bisa ngomong, bisa didengarkan, bisa saling mendengarkan, problem yang ini nggak perlu terjadi sehingga ke depan nanti hubungannya bisa baik. Tapi yang pasti di kartu akhir ini ke depan hubungannya bagus. Tapi ujian kalian adalah saat ini ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Terima kasih.